Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai vektor posisi dan besaran vektor di R3 atau di dimensi 3. Jadi, pada pembahasan ini nanti kalian akan menemui gambar bangun ruang. Karena bedanya dimensi 2 dengan dimensi 3 adalah pada bentuk bangun ruang untuk dimensi 3 dan pada bentuk bangun datar untuk dimensi 2. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa ya video Ibu ini di-subscribe agar kalian bisa update terus video pembahasan matematika lainnya yang Ibu share. Oke. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu di KD 3.18 menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 3 dan 4.18 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 3. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui menyimak video pembelajaran, diskusi, dan penugasan mandiri, siswa dapat yang pertama, menentukan besaran atau panjang vektor dimensi 3 dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan besaran atau panjang vektor dimensi 3. Nah, definisi vektor sebetulnya sama dengan definisi vektor pada dimensi 2, yaitu vektor merupakan suatu ukuran yang memiliki besaran dan arah serta dilambangkan dengan AB, ada tanda panahnya di atas. Seperti ini, dengan A sebagai titik awal dan B sebagai titik ujung atau titik akhir, atau vektor juga dilambangkan dengan U. U-nya ini huruf kecil, jadi U ini sudah mewakili AB. Seperti itu. Nah, untuk pengertian vektor di R3 atau di dimensi 3, vektor di ruang dimensi 3 adalah vektor yang terletak pada bangun ruang. Nah, gambarnya seperti ini yang tadi di awal sudah kita simak bersama-sama. Selanjutnya, notasi vektor di R3 itu, vektor di R3 dinyatakan dalam bidang kartesius, boleh ditulisnya X, Y, Z, atau dengan matriks, yaitu berbentuk kolom ya, X, Y, Z dituliskan menurun atau vertikal, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini di pembahasan yang pertama ini vektor posisi di R3. Oke, vektor posisi di R3 dari suatu titik adalah vektor yang titik pangkalnya di titik 0,0,0 dan titik ujungnya di titik X, Y, Z. Nah, di sini misal tentukanlah vektor posisi di titik P 5,3,4. Nah, yang harus kalian cari adalah bentuk vektor posisi dari OP di sini karena titik awalnya itu di 0,0,0 di O dan vektor OP ini bisa dituliskan sebagai vektor R huruf kecil saja satu huruf. Di sini artinya sudah menandakan bahwa 5, 3, 4 ini merupakan vektor 3 dimensi atau vektor di R3 yang bisa dituliskan juga menjadi 5i plus 3j plus 4k. Oke, jadi yang jelas ini Z-nya, ini X-nya, ini Y-nya, dan ini Z-nya. IJK itu X, Y, Z sama saja. Nah, bentuknya akan seperti apa? Oke, ini dia diagram kartesius atau buku berpetak ya, diagram kartesius yang harus kalian siapkan untuk menentukan bentuk vektor posisi di dimensi 3. Kita buat dulu. Nah, yang mendatar ini adalah sumbu Y yang ke samping. Yang ke atas ini adalah sumbu Z. Dan yang ke depan, ini gambarnya itu ke depan sebetulnya. Karena ini kita menggambarnya di bangun datar. Jadi ini adalah sumbu X-nya. Nah, seperti ini. Ini positif semua di sini. Jadi kalau kalian ingin menggambar vektor posisi, yang pertama kalian tentukan dulu X, Y, Z-nya dari soal. Lalu kalian gambar ini X-nya, ini Y-nya, dan ke atas Z-nya. Kemudian kamu buat angka-angkanya. Nah, ini dibuat garis dulu agar lebih mudah menuliskannya karena tepat di garis ini, tepat di kotak ini angka-angkanya. Lalu ini juga di sumbu Z-nya ada di sebelah kiri angka-angkanya dan di sumbu X-nya ada di sebelah kiri
1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk sumbu X-nya ini harus mengikuti diagonal dari kotak-kotak buku berpetak yang ada. Jadi ini garisnya tidak boleh asal ya, karena ini satu, setiap petak ini menandakan satu satuan. Ini juga yang kedua, ini yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya seperti itu. Kemudian di sini kan sudah ada ya, X-nya itu 5 ternyata di sini. Lalu di sini Y-nya itu 3 nanti di sini. Lalu Z-nya itu 4 nanti posisinya di sini. Lalu kita gambar satu-satu. Nah, karena di sini Y-nya itu 3 dan Z-nya itu 4 ya. Jadi kita hubungkan dulu seperti ini, ketemu 1. Selanjutnya, karena di sini Y-nya itu 3 ya tadi ya. Lalu juga X-nya itu 5. Lalu kita hubungkan ini 3 kotak. Nanti dihubungkan dari sini langsung ke angka 3 gitu. Ini menandakan juga 5 langkah nih atau 5 satuan dari sumbu X-nya. Selanjutnya satu lagi di sini, karena tingginya itu Z-nya itu 4, berarti 4 kotak, 1, 2, 3, 4 sampai sini. Lalu nanti dihubungkan dengan sumbu Z-nya yang 4 kotak ini ya, karena ini 5 kotak ya untuk sumbu X-nya. Nah, dari sini belum selesai karena kita harus menentukan posisi titiknya itu ada di mana gitu. Nah, selanjutnya dari sini, ya, ini bisa kamu tarik garis sepanjang 4 ke atas, lalu juga sepanjang 3 ke samping, ya, untuk menandakan ini Z-nya, ini Y-nya, lalu dia yang bentuknya ke depan, ke arah depan itu sebanyak 5 satuan. Nah, seperti ini jadi bentuknya. Terus vektor posisinya di mana? Kita tentukan titik pertemuannya dari 5i, 3j, dan 4k ini. Titik pertemuannya ada di sini. Ini sebagai penanda saja. Dan vektor posisi adalah yang tanda panah yang ditarik dari titik awal ke titik akhir. Jadi titiknya bisa kita hilangkan lagi karena itu hanya titik bantu saja. Nah, sebetulnya ini adalah vektor posisi dari R. Nah, jadi untuk menentukan vektor posisi, kita harus hubungkan dulu nih nilai X, Y dengan Z-nya hingga ketemu bentuk baloknya ini akhirnya. Lalu ditarik dari titik 0,0,0 di sini ke titik akhir yang telah ditemukan tadi gambarnya. Ini adalah vektor posisi dari R 5, 3, 4. Oke. Selanjutnya, nah kalau tadi kita bahas mengenai vektor posisi, kali ini kita bahas mengenai besaran atau panjang vektornya. Seperti biasa, nanti ada dua bagian yang titik pangkalnya di 0,0,0 dan titik pangkalnya bukan di titik 0,0,0. Kita bahas dari yang titik pangkalnya di 0,0,0. Oke, kalau melihat pada prinsip bentuk bangun ruang dan menentukan vektor posisi, ternyata itu bentuknya vektor posisi itu merupakan jarak atau panjang diagonal ruang. Nah, panjang diagonal ruang sendiri kita tahu rumusnya itu yang telah dipelajari itu P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Atau ini bisa langsung dikuadratkan semuanya. X-nya, Y-nya, dan Z-nya. Kalau tadi soalnya itu tentukan panjang vektor 5i plus 3j plus 4k. Ini harusnya nih. Berarti di sini tinggal kita masukkan aja kan. Ini X-nya, ini Y-nya, lalu ini Z-nya. 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya ini 25 tambah 9 tambah 16. Ternyata kalau dijumlahkan itu hasil 50. Akar dari 50 berapa yo? Akar dari 50 itu tidak ada. Sehingga di sini kita buat ke bentuk akar. Akar dari 50 itu 25 dikalikan 2. Karena kita cari yang pengali yang paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi, ini bilangan primaan. Akar 25 itu 5, akar 2 tidak bisa dikeluarkan. Sehingga hasil akhirnya adalah panjang OP itu 5 akar 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Ini apabila titik pangkalnya bukan di 0,0,0. Artinya nanti ada titik awal dan ada titik akhir. Tentunya titik awal itu jadi X1, Y1, ya.
titik akhirnya itu jadi X2, Y2, Z2 seperti ini. Dan contoh soalnya gimana? Misal di sini diketahui P min 6I plus 8J plus 2K dan vektor R 3I min 4J plus 10K. Hitunglah besar atau panjang dari PR. Nah, selanjutnya di sini, ini kan kita tentukan ya, berarti karena ini titik awalnya ini jadi X1, Y1, Z1, ini titik akhirnya jadi X2, Y2, Z2, sehingga rumusnya seperti ini, dan kita masukkan angka-angkanya itu. Ini 3 dikurang min 6, nah hati-hati di sini. Lalu di sini juga min 4 ya, min 4 dikurang 8, dan 10 dikurang 2, seperti ini. Ini hasilnya jadi 9 kuadrat. Karena ini min ketemu min jadi plus, lalu ini min 4 dikurang 8 itu min 12, dan 10 dikurang 2 itu 8. Masing-masing dikuadratkan dapat 81 tambah 144 tambah 64. Dapatlah hasil akhir akar 289. Nah, akar 289 ini ada hasilnya. Ini hasilnya adalah 17. Jadi tidak seperti tadi bentuknya tuh hasil akhirnya bentuk akar. Oke, ini dia. Jadi kita sudah bahas cara menggambar vektor posisi, lalu cara menentukan besar atau panjang vektor, baik itu di titik pangkalnya di 0,0,0 maupun yang bukan di 0,0,0. Seperti itu ya, sebetulnya tidak jauh berbeda dari vektor dimensi R2. Oke, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama itu adalah sebuah drone bergerak dari titik awal 0,0,0 menuju titik 3, min 4,5. Tentukanlah vektor posisi drone tersebut. Selanjutnya yang nomor 2, pesawat bergerak dari bandara penerbangan. Saat ini posisi pesawat tersebut berada pada titik 3, min 4,12. Berapakah jarak yang telah ditempuh pesawat tersebut? Nah, soal yang ketiga, 2 buah drone diterbangkan untuk meliput turnamen sepak bola. Drone pertama berada pada posisi 2, min 14,15. Drone kedua berada pada posisi min 4,10,7. Jarak antara drone pertama dengan drone kedua adalah... Oke, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini kalian tidak perlu panik dalam menyelesaikannya. Yang jelas soal yang pertama ini berarti nilai X-nya itu 3. Nilai Y-nya itu min 4. Nah, kalau minus yang harusnya Y itu ke kanan, ini jadi ke kiri garisnya. Dan nilai Z-nya itu 5, tetap ya. Jadi ke atas untuk nilai Z-nya, lalu tetap ke depan untuk nilai X-nya, tapi nilai Y-nya itu jadi negatif sehingga nilainya itu ke kiri nanti garisnya, karena ini min 4. Kalau yang ini nomor 2 ini titik awal berarti di 0,0,0, langsung dikuadratkan aja masing-masing. Dan yang nomor 3 ini berarti harus kamu kurangi di sini. Ini kan X2, Y2, Z2. Ini X1, Y1 dengan Z1. Berarti yang X2 dikurangi X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Seperti itu, lalu dikuadratkan, diakarkan seperti itu ya. Jadi soal-soalnya itu simple karena memang sudah kita bahas sebelumnya di contoh soal, dan di vektor R2 juga sebetulnya rumusnya tidak jauh berbeda. Hanya bedanya di sini ada 3 dimensi, berarti ada 3 nilai, 3 angka. Yang sebelumnya itu hanya ada 2 angka, seperti itu. Oke. Itu tadi pembahasan mengenai vektor posisi. Lalu dengan besaran vektor baik di titik awal yang 0,0,0 maupun bukan. Jadi sudah jelas ya materinya ya. Kalian perhatikan lagi, kalian simak lagi. Jangan lupa juga tugasnya dikerjakan. Dan semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.